warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Dwi Eknani di pelajaran yang sama, yaitu pelajaran seni budaya. Oke, dari pelajaran yang kita sudah pelajari di kelas 5 ada kaitannya ya antara seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Oke, kali ini kita mau belajar tentang seni rupa 3 dimensi. Apa itu seni rupa 3 dimensi? Yaitu seni rupa yang memiliki ruang atau volume, yang memiliki panjang, lebar, dan luas. Kenapa bisa disebut seperti itu? Kenapa bisa disebut memiliki volume? Yaitu kenapa ya? Karena seni rupa 3 dimensi itu bisa kita lihat dari sudut depan, sudut belakang, dan sudut samping. Itu namanya seni rupa 3 dimensi. Oke, sekarang kita masuk ke materi seni rupa 3 dimensi, yaitu seni patung. Oke, jadi seni patung itu tergolong menjadi seni rupa 3 dimensi. Oke, apa manfaat dibuatnya patung? Yaitu untuk menghasilkan suatu karya seni supaya bertahan lama. Jadi misalnya kenapa tujuannya orang membuat patung itu supaya karya seninya bisa bertahan lama dengan waktu yang panjang. Oke, biasanya kita sering jumpai itu patung di museum-museum seperti Museum Bala Putra Dewa. Oke, biasanya sesuai perwujudan, patung dapat dibuat dari berbagai bahan dan alat. Misalnya nih dari tanah liat, pastinya kalian tahu itu apa itu tanah liat. Yang kedua dari gift. Yang ketiga yaitu dari kayu. Yang keempat itu dari batu. Yang kelima dari perunggu. Yang keenam dari emas. Selanjutnya dari kapur ataupun besi. Bahan-bahan yang digunakan itu harus baik, dan berarti bahan-bahan yang digunakan itu sudah terpilih. Oke, sekarang pengelompokan karya seni patung. Pengelompokan karya seni patung itu banyak enak ya. Itu bisa kita lihat dari berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, patung itu tergolong menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu seni patung. Berdasarkan wujudnya adalah patung dada. Nih, kayak ini contohnya patung dada. Nah, sudah kita lihat contohnya patung dada seperti ini, berarti bisa kita simpulkan patung dada adalah patung yang berwujudan patungnya dari atas kepala sampai leher. Oke, biasanya kita bisa temui juga itu di museum seperti Museum Bala Putra Dewa. Yang kedua yaitu patung torso. Agak aneh ya, jadi agak asing di telinga kita. Apa itu patung torso? Yaitu patung yang perwujudannya dari atas leher, sedikit leher ini sampai atas pinggang, jadi cuma separuh. Biasanya kita bisa lihat, kita jumpai itu di butik, biasanya untuk memajang baju-baju. Itu biasanya kita lihat ya, patung torso itu namanya. Seperti kayak ini gambarnya. Dia itu ada patung torso, bisa kita lihat. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu adalah patung utuh. Patung utuh seperti ini, patung utuh. Oke, patung utuh sudah bisa kita lihat gambarnya seperti ini, berarti bisa kita simpulkan ada patung utuh adalah patung yang bisa kita lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya untuk perwujudannya kita bisa lihat di museum juga ada. Terus di Palembang juga ada tuh yang patung KB. Siapa pernah lihat patung KB? Yang biasanya letaknya di Kertapati tuh. Patung yang ada keluarga anak, ibu, dan ayah. Itu namanya patung utuh. Oke. Ada yang ditanyakan untuk materi patung. Jadi patung itu berbagai macam ya. Ada patung utuh, patung torso, dan patung dada. Itu berdasarkan wujudnya. Nanti ada lagi berdasarkan patung berdasarkan objeknya. Ada lagi patung berdasarkan fungsinya. Oke, bisa kita lihat itu di modul kita halaman pertama. Itu tentang patung berdasarkan wujudnya. Oke, hari ini kita belajar tentang patung berdasarkan wujudnya dulu ya. Nanti minggu depan kita masuk ke materi patung berdasarkan objeknya. Oke, selamat belajar. Semoga
pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa belajar langsung, bisa tanya jawab langsung, bisa bercanda langsung, dan bisa kembali seperti biasa. Oke, jaga kesehatan, jaga semangat, pokoknya harus semangat dimanapun kita berada, harus tetap belajar. Pokoknya jaga stamina supaya kita tetap sehat dan terhindar dari COVID. Dan sampai sini dulu, semoga pelajaran seni budaya hari ini bermanfaat. Oh iya, nanti ada tugas ya di modul halaman pertama, kalau nggak halaman kedua, itu tugas mencari nama patung, misalnya patung Soekarno tuh. Cari aja di Google atau di internet, bisa di copy, bisa di fotokopi, bisa atau bisa digambar, terserah. Oke, bisa nama patungnya, misalnya ketemu patung, misalnya patung dada nih, patung dada berarti patung yang dari atas kepala sampai batas leher, itu namanya patung dada. Namanya misal patung Soekarno, biasanya di Montpera itu ada tuh nama patung, nama-nama patung. Nah, misalnya patung Soekarno berarti nama patung adalah patung dada. Terus nama patungnya itu adalah patung Soekarno, terus dan sebagainya. Oke, materi patung, materi tentang pengertian patung dan berdasarkan objeknya belum kita bahas ya. Sekarang kita bahas tentang berdasarkan wujudnya, cuman ada 3. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jangan lupa tujuan patung dibuat itu apa? Tujuannya untuk menghasilkan suatu karya seni yang bertahan lama. Itu tujuan dibuatnya patung. Oh ya, sekarang perbedaan patung dengan lukisan jauh beda ya. Kenapa beda? Jadi dari fisik kita bisa lihat emang benar-benar beda. Patung bentuknya kayak gini, lukisan kayak gini. Tapi teorinya kayak gini. Patung itu adalah patung yang terbuat dari 3 dimensi. Bisa kita lihat ada volumenya, ada ruangnya, berarti bisa kita lihat dari arah mana saja, itu namanya 3 dimensi. Sedangkan lukisan itu tidak bisa kita lihat dari semua arah, jadi cuma dari depan saja, itu namanya 2 dimensi. Oke, jangan lupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.